Assalamualaikum, Teteh, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang Alhamdulillah sekali. baik. Alhamdulillah sehat ya, Teh Teh. Tina yang makin Alhamdulillah. cantik. Luar biasa. Selamat datang di Ruang Publik, Teh. Terima kasih udah hadir di Ruang Publik Radio Tasikmalaya. Iya. Ruang Publik ini tempatnya orang-orang curhat. Oh iya. Orang-orang curhat, berbagi, mengedukasi, Iya. kemudian juga sosialisasi, promosi. Jadi yang datang ke sini macam-macam. Iya. Dan yang datangnya Curhat macam-macam. yang positif. Nah, curhatnya yang positif, edukasinya yang positif. Iya, yang inspiratif. Nah, yang inspiratif seperti buku-buku yang Iya. mau dipersembahkan oleh Tulip. Iya, betul. IPP Radar Tasikmalaya menyajikan informasi aktual dan faktual. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Iya, ini ngobrol-ngobrol nih. Iya. Kita langsung aja nih, Teh Hotum. Iya. Dulu kan terkenalnya tuh di KPU ya, Teh ya. Wah, Angkat terkenal juga. luar Itu. biasa 2 periode di KPU. Sekarang tapi beralih nih ke dunia literasi, Iya. dan literasinya pun juga dengan ibu-ibu perempuan-perempuan itu sangat Iya. luar biasa sekali. Jadi ada ini ya, Teh, ada tempat buat mereka yang senang menulis, Iya. gitu. Jujur dulu saya tuh sejak kuliah, sejak sekolah tuh selalu punya cita-cita Iya. pengen membuat satu buku gitu. Tapi kita nggak tahu salurannya kemana, Iya. nggak pernah hafal gitu, nggak pernah tahu kuncinya, pintunya. Tiba-tiba ada sekarang, ternyata dengan banyak orang kita bisa membuat satu karya, Iya, gitu ya, kolaboratif ya. Nih ceritanya gimana, Teh? Ini udah buku keberapa, Teh? Untuk yang sekarang dilahirkan oleh Tulip. Sekarang mau yang kedua, Yang insya kedua, Allah pada tanggal 21 April nanti bertepatan dengan Hari Kartini, hari Kamis Hari Kamis ya, 2 hari lagi. akan luncur buku volume kedua. Setelah sebelumnya kami itu alhamdulillah telah meluncurkan volume pertama. Boleh dari- diliatin nggak apakah? Oh iya. Ini nanti. Ini dari perempuan Tasikmalaya untuk perempuan Oke, Indonesia. luar biasa. Orang-orangnya boleh dari Tasik, tapi gagasan, ide, pemikirannya itu mengindonesia, Indonesia. bahkan bisa mendunia. Mendunia. Ini luar Global. biasa. Ini yang volume ke-1 ya. Iya. Ini berapa penulis dulu, Teh? Yang volume pertama ini Yang dulu itu ada 46. 46 penulis. biasa. Luar biasa. Berarti Iya. memang banyak ya, Iya, makanya potensinya. saya juga tidak menyangka kalau animo dari para perempuan ini untuk menyalurkan gitu ya, Iya. ide gagasannya dalam sebuah tulisan itu luar biasa. biasa banyak Iya. gitu. Dan yang sekarang judulnya Sekarang itu yang judulnya itu Gagasan dan Kiprah Kartini Tasikmalaya. Tapi tetap perempuannya tidak dihilangkan, Iya, gitu. Perempuannya tidak dihilangkan. Iya. Dari berbagai ini juga, dari berbagai ya lintas profesi, ya. lintas latar belakang, Lintas gitu ya. latar belakang, Betul. gitu. Jadi kami tuh komunitas Tulip ini mencoba untuk inklusif. Oke. Jadi kita tidak melihat dari mana perempuan itu berasal, latar belakangnya apa, etnis, ras, kemudian profesinya apa gitu gitu ya. ya. Bahkan generasinya juga beda-beda Oke. gitu. Sepanjang dia perempuan yang punya kepedulian terhadap literasi, Terhadap literasi. kemajuan literasi. Oke, terhadap sekitarnya juga Iya, begitu. betul. Ya. Lama nggak sih untuk bisa bikin ini? Boleh diceritain dulu iya. sama yang nanti mau di launching juga, Iya. boleh diceritain, Teh? Sebetulnya ini saya juga merupakan korban positif. Emang ada korban negatif ya? Jadi tidak selalu gitu, karena pada waktu itu saya diajak secara tiba-tiba untuk menulis. Karena terus terang saya juga belum lah kalau harus disebut seorang penulis, juga masih jauh ya. Cuma kalau misalkan minat, niat, semangat untuk menulis itu besar Iya. gitu. Cuma kadang-kadang sama seperti Teh Tina, kumaha ya, kemana Iya. salurannya gitu ya. Nah, seperti Salurannya itu. kemana? Pada waktu itu alhamdulillah qadarullah saya dipertemukan dengan seorang sahabat, Pak Asep Tamam, pada waktu itu mengajak, ayo menulis katanya gitu. Saya menulis dalam satu buku pada waktu itu di momentum hari jadi Kota Tasik ya, Oke, ulang tahun Kota Tasikmalaya. Iya, saya betul. diajak nulis, dan perempuannya itu dilihat dia tuh hanya saya dengan yang ibu sekretaris dari Persatuan Guru Honorer. Oh iya, Pada waktu betul dia ada, Bu iya, Ina. iya, betul. Saat itu saya menulis tentang ya kesetaraan lah gitu ya, Iya. untuk
perspektif dalam konteks Tasikmalaya gitu, Tasikmalaya. perspektif perempuan. Saya menulis, nah kemudian pasca itu saya berpikir gitu, nggak jauh dari situ, selang sehari semalaman saya mikir, loh kenapa ya yang saya ini bisa punya kesempatan untuk menulis bergabung dengan mereka para penulis hebat Iya. di buku itu. Loh perempuan lain gimana ini pasti ada gitu di luar ya. sana, Pasti ada gitu pasti ya. ada orang-orang yang bisa jadi lebih dari saya gitu, atau orang yang selama ini butuh wadah gitu ya, Betul. butuh fasilitasi gitu ya, difasilitasi untuk bisa menuangkan idenya. Maka saya ngobrol, Kang, aku mah nggak mau pinter sendiri, aku mah nggak mau punya kesempatan sendiri gitu. Gimana kalau saya bagi kesempatan ini buat teman-teman perempuan lain? Keren katanya. Iya, Ayo, sok, ayo. gaskeun katanya gitu. Ayo Iya. kita mah tidak pernah mikir dari mana Dari uang, mana? enggak Oh, apa itu mah nomor berapa ya? Jelas Betul, lah, betul. nanti itu mah ada jalannya. Nah iya betul teh, betul. Setelah itu ayo kita bagi tugas gitu. Saya pada waktu itu Pak Asep Tama sama Pak Dr. Asep yang dari Setikes BTH itu Iya, ya. Dr. Asep. Nah, yuk katanya kamu cari orang, saya cari orang, cari orang gitu. Oke, kita cari perempuan-perempuan yang ada potensi Menulis. untuk menulis gitu ya. Ternyata setelah dikumpulin responnya bagus Betul. gitu. Sampai ada 46 orang, bahkan di injury time detik-detik mau penerbitan itu ada yang meminta bukan memaksa lah, ini saya belum keajak gitu. Protes, saya belum keajak nih, ada beberapa penulis saya katanya gitu. Sudah saya kolektifkan, masa nggak diajak? Oh ya udah, akhirnya ditunda lagi untuk penerbitan pencetakan itu. Ya udah, akhirnya Pak editor maaf nih, saya serahkan lagi gitu yang 10 itu, yang dari tadinya 36 menjadi 46, lengkap sudah banyak gitu ya. Berarti memang itu kita ada potensi ya di Ada sana. potensi dan luar biasa Teh Tina, tulisan-tulisannya itu di luar ekspektasi. Oke, betul. Jadi saya itu begitu merasa punya hasanah yang lebih luas dari yang saya miliki sebelumnya gitu. Oke. Ternyata perspektif mereka itu luar biasa beragamnya. Ada hal-hal yang informasi-informasi dari mereka, pengetahuan mereka yang mereka tuangkan tentang perempuan dari perspektif bahasa kan, Betul. dari kiprah yang dia selama ini geluti, kemudian perspektif teknologi pertanian gitu ya. Perempuan petani itu seperti apa? Ada Luar ya, biasa, Teh? iya. Saya kaget gitu ya, tentang kekerasan seksual, tentang pola asuh anak seperti apa, bahkan yang ini juga tentang poligami misal. Ada ya. Nah itu, aduh luar biasa. Jadi kalau ngobrolin perempuan sebetulnya banyak. nggak bakalan habis, Nggak akan ada bakalan habisnya, habis. Iya. iya. Ya Allah, kata saya ini benar-benar gitu ya, perempuan Tasik tuh hebat-hebat. Apalagi ditunjang dengan mereka itu yang menulisnya misalkan karena ada pengalaman menulis, latar belakang akademisi gitu ya. Nah, tidak kalah juga mereka itu yang penulis-penulis belum pernah mempunyai buku atau tulisan, tapi ketika dia tuangkan, ternyata value yang kita ambil itu Yang luar bisa kita biasa. dapat itu Iya, sangat luar biasa. sangat Kita banyak lebih gitu. kaya begitu ya. Lebih Referensi kaya. kita lebih banyak. Betul, Oke. makanya saya yakin bahwa perempuan kuat itu bisa diwujudkan ketika sekarang di era disrupsi ini Heeh. begitu banyak perubahan yang secara tiba-tiba ya, sudah era digitalisasi segala macam gitu ya. Nah ini kalau melihat perempuan sudah bisa menuangkan ide gitu ya, kita kan harus bisa menghadapi tantangan itu kan dengan karakter yang kuat, tentu saja ya, SDM yang kuat, pengetahuan yang kuat, mental yang kuat, Iman yang gitu, kuat, iman yang kuat gitu, literasi yang kuat ya. Dan kuncinya ada di literasi Betul, ya Teh ya. betul. Kuncinya Nah, ada di makanya, literasi, betul. Iya, melihat potensi itu, aduh, asa regreg teu keung sorangan kalau kata bahasa Sunda mah Teh Tina. Jadi setidaknya kita punya teman yang punya teman-teman. Betul. Kan dengan adanya berkumpul nih dari satu buku ada sekian puluh orang gitu Iya. ya. Kita nggak menyebut penulis tapi ada sekian puluh pemikiran. Ada iya. lebih dari 40 pemikiran. Betul. Setidaknya kita bisa bertukar pikiran. Iya, beda orang beda kepala. Iya, beda orang pemikirannya. beda pikiran, Betul. beda yang dihadapi. Iya. Tapi disitulah kita belajar ya Teh ya. Betul. Belajar bahwa kalau kita ngalamin ini berarti harus seperti ini Betul, gitu. betul. Dari situ kita banyak referensi. Nah, ini kan udah 2 nih Teh ya, ada buku perempuan Tasikmalaya untuk Indonesia, kemudian Kartini Tasikmalaya juga Gagasan dan kiprah Kartini Tasikmalaya. Ini saya sudah lihat
lihat bocoran covernya luar biasa, jadi penasaran juga Iya, gitu. iya. Nanti jadi penasaran untuk baca juga. Selanjutnya kita akan terus lanjut ya, terus mewadahi gitu. Iya betul ya, mudah-mudahan kebetulan dengan adanya orang-orang yang peduli akan literasi ini akan menjadi support system Betul. yang bakal saling mendukung lah. Perempuan support perempuan gitu Perempuan ya. support perempuan. Betul teh, perempuan harus support perempuan ya. Harus gitu. Jangan mencela. Jangan mencela gitu. Udahlah selesailah Iya. itu. Bagaimana kita kan kemarin aja polarisasi begitu. Betul, begitu. Masyarakat terbelah Sangat begitu ya, biasa, masa mau berepisode-episode ya Tetin. Jangan ada season Janganlah. 1 kayak Betul. sinetron gitu Iya, ya. Oke. literasi hadir harus menjawab itu, menjadi solusi bagi mereka yang selama ini menjadi pencaci ya, kemudian ya korban informasi yang hoax Hoax, misalkan ya, kayak gitu-gitu. Dengan literasi harus hadir di sini mendewasakan mereka gitu ya, Oke. dalam berdinamika dalam hal apapun. Jadi dengan literasi itu kan sebetulnya dengan kita berliterasi, literasi itu tidak hanya sekedar membaca dan menulis Betul, sebetulnya ya, betul. tapi juga membaca di sekeliling kita, Betul. di sekitar kita, menelaah. Ya. Kemudian dari telaah itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Itu Iya. sangat indah gitu Iya, ya. betul. Mengaplikasikannya, Nah, itu. menuangkannya Itu begitu. yang penting. Makanya tidak sulit ketika mencari gitu, Iya. mencari perempuan-perempuan siapa sih ini yang mau menulis gitu. Sulit nggak teh ketika untuk yang buku kedua gitu menyatukan mencari orang-orang siapa lagi nih yang mau menulis gitu. Enggak sih, Enggak tidak, sulit ya? tidak lama juga. Hanya 1 minggu, 2 minggu saya lemparkan, itu sudah banyak berderet list gitu. Ya, gitunya. itu sudah Sepertinya banyak. udah pada wait and see juga ya. Betul. Sepertinya udah pada wait and Nah, see itu. gitu. Jadi Oke. sebetulnya barangkali ya gongnya aja gitu ya yang mereka tunggu itu gitu. Karena misalkan kemarin yang terakhir tuh ada seorang penulis, ada seseorang yang gabung menulis gitu ya. Dia tuh ingin merespon tentang naiknya minyak goreng. yang Kan lagi sangat rame. berkaitan dengan Iya. kepentingan ibu-ibu Betul, kan, iya, emak-emak betul, gitu. betul. Nah dari situ, oh silakan kata saya ingin menulis itu karena katanya saya itu ya dia curhat gitu ya Betul. tentang hal itu. Silahkan daripada menyampaikannya secara destruktif, ya lebih baik silahkan tuangkan di dalam tulisan apa yang ingin disampaikan terkait persoalan-persoalan atau dinamika sosial, politik, ekonomi segala macam, apapun silahkan gitu. Iya, jadi tidak, karena kalau dengan menulis itu kita tidak ada batasan. Betul. Betul ya, tidak ada batasan. Curahan hati juga bisa jadi tulisan. Silahkan. Apa yang kita pikirkan bisa, apa Iya. yang kita lihat, apa yang kita dengarkan Iya. gitu bisa gitu Iya. ya. Sepanjang tidak keluar dari norma Nah, itu betul. sosial ya. Betul. Karena di sinilah peran editor. Jadi nanti editor yang akan mengkomunikasikannya, mengolah, mengedit sekiranya apabila ada diksi-diksi ataupun hal-hal yang sekiranya kurang pas gitu Iya, ya untuk begitu. sebuah tulisan. Tetap ada patron. Betul, ada kontrol tapi tanpa mengurangi makna ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya gitu ya. Ini asik sekali sepertinya. Nah, ada rencana nggak Teh nanti ini kan mau launching kita tanggal 21. Iya. Setelah itu nextnya apa gitu yang ingin kita lakukan gitu. Terutama nih sebetulnya kita memang sangat senang nih perempuan-perempuan ada wadah. Betul. Ada wadah yang bisa mewadahi kreativitas gitu dalam mencurahkan ide-ide, gagasan-gagasan. Karena mungkin selama ini mereka bukannya tidak mampu ya Teh, bukannya mereka tidak mampu atau tidak bisa, tapi mereka nggak punya wadahnya loh. Iya. Betul, begitu nggak? Butuh Sependapat nggak difasilitasi. Teh? Betul, bahkan mereka itu minta lebih gitu ya. Artinya mereka sudah paham betul bahwa literasi itu bukan sekedar membaca dan menulis, bukan kemampuan yang dua itu saja. Betul. Seperti halnya 6 literasi dasar itu ya, 6 ada literasi. literasi baca tulis, Betul. literasi numerasi, literasi digital, kemudian literasi budaya, Betul. literasi finansial gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali sebetulnya. Nah, sehingga kemampuan literasi sekarang ini menjadi berkembang bukan saja soal membaca dan menulis, tetapi bagaimana kemampuan-kemampuan
itu menjadi berkembang, kemampuan untuk mengeksplorasi, kemampuan untuk mengkritisi sesuatu gitu ya. Iya, berani berbicara. Ya, berani berbicara, mencurahkan betul. hati. Dan tentu saja yang lebih penting dari itu, setelah literasi itu dia miliki, seseorang miliki, maka dia akan kemudian mengimplementasikan dari apa yang mereka pahami, mereka terima sebagai ilmu, sebagai pengetahuan, akan mengimplementasikan untuk kemudian memajukan dirinya, memberi kebermanfaatan kepada lingkungan sekitarnya. Itu kan yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Jadi berliterasi bukan untuk pinter sendiri, Iya. Tapi bagaimana bermanfaat untuk sesama ya, Teh. Untuk sesamanya. Dan literasi kepada ibu-ibu menurut saya itu tepat ya. Iya. Karena mereka yang akan mengasuh anak-anak. Ya, Betul kan? Madrasah pertama. Ibu madrasah pertama. Iya. Jadi ketika melihat ibunya, ibu lagi apa membaca, Ya, setidaknya ya Iya. anak gitu. Kemudian melihat ibunya, kok ibu saya banyak buku Iya. gitu. akan jadi model. Akan jadi model buat Iya. anak-anaknya gitu kan. Dan menulis itu adalah dia merupakan review ya dari apa yang dilihat, dari apa yang dibaca, dari apa yang dirasa, dan dari apa yang dialami gitu ya. Sehingga Betul. komplit kalau menulis itu sebetulnya. Coba Teh Tina menulis, apakah tidak pernah melihat referensi, apalagi misalkan esai karya ilmiah, kan pasti ya, kita melihat. nyari kan gitu. Nyari betul. Mau tidak mau itu harus tuntutan. membacanya dulu. Harus membaca Iya. dulu apa yang kita sampaikan. Penelaahnya biar kita lebih luas ya gitu pemahaman kita. Nah seperti itu. Betul. Nah jadi bagaimana tadi kembali bahwa menulis itu merupakan akan menjadi legacy bagi generasi selanjutnya gitu ya. Iya. Ada yang ditinggalkan karena tulisan itu abadi. Iya betul ya Teh ya. Gitu. Tantangannya kita ini di generasi sekarang nih, menurut Teteh apa sih tantangan terbesar nih buat kita tetap bisa menggaungkan, ayo dong literasinya, menulisnya juga, membacanya, karena anak-anak sekarang kan identiknya Beda menonton ya Teh ya, gitu menonton. Ini menurut Teteh apa tantangan terbesar nih? Iya. Sebetulnya kalau dilihat dari minat baca, boro-boro sekarang tantangannya sudah semakin besar, meskipun banyak kemudahan-kemudahan, tapi minat baca itu memang memprihatinkan untuk Indonesia. Meskipun datanya agak lama ini saya sampaikan ya, ini saya pernah membaca dari UNESCO untuk tingkat kemampuan membaca untuk Eropa itu sekitar 25 buku per tahun. Per orang itu? Per orang per tahun. Untuk Jepang itu 17. 17 buku per tahun. Untuk Singapura 15 buku per tahun. Untuk Indonesia 0 buku per tahun. Artinya tidak ada buku yang dibaca. Iya, bukan berarti tidak ada, tapi ini rata-rata. Iya, kan? rata-rata. Maksudnya iya, artinya dari sekian, mungkin dari sekian, 1000 orang, dari 1000 hanya ada satu yang punya minat baca. Iya, begitu. Luar biasa. Maka ketika dibagi itu akan 0 hasilnya kan. 0, sekian gitu. Makanya pada waktu itu saya juga kemarin sampaikan di BI, Taufik Ismail, Bapak Taufik Ismail itu pernah menyampaikan di sekitaran tahun 2015 apa 2016 gitu. Pada waktu itu pernah menyebutkan statement ada tragedi 0 membaca. 0 membaca. Iya. Nah, mudah-mudahan sekarang kita cari ya data terbaru, literasi terbaru tuh sudah sejauh mana gitu ya. Apakah ada peningkatan gitu ada ya? peningkatan. Nah, ini tugas kita semua. Nah, oleh sebab itu bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimana nih anak-anak milenial gitu Iya, ya. betul Teh. Jadi sudah mah kita punya sejarah, punya referensi seperti itu ya. Datanya seperti itu. Hasil penelitiannya gitu ya. begitu. Penelitiannya begitu. Nah, kemudian sekarang tantangannya itu sudah di era disrupsi gitu ya. Yang serba digital. Nah, barangkali tantangan itu harus kita jawab gitu ya. Jadi bolehlah kita pertama misalkan manual aja dulu ya. Kita membuat buku seperti ini, tapi harus punya target ke depannya. Bagaimana agar buku yang manual ini ke depan harus didigitalisasi. Jadi kita harus punya e-book ke depannya itu, e-book ya, electronic book. Jadi setiap saat, setiap siapapun mereka yang memerlukan informasi tertentu ada itu gitu. ada. Dan itu memang mengikuti perkembangan ya. Iya, bahkan tidak harus berupa tulisan yang begini, bisa audiovisual nanti itu bahkan ya, harusnya seperti itu gitu. Nah, ini target selanjutnya barangkali kedepannya. Ini sangat menarik sekali karena memang kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap bahwa rohnya atau benang merahnya adalah literasinya dapat gitu ya. Iya, gitu. Membacanya dapat ada gitu, orang-orang mau membacanya lagi ada, tidak hanya sekedar menonton. Betul, sekedar menonton nah, saja. Mereka yang anak-anak milenial ini, apalagi Gen Z ya, mereka
mereka yang dunianya ini adalah smartphone, ya tentu saja kita yang harus memfasilitasi mereka. Nggak gitu, bisa agar kita, mereka segera adaptif, Betul. menjadi literat Gitu. yang siap gitu ya. Jadi data itu udahlah, itu mah usang masa lalu, tapi kita punya masa depan dengan literasi ini. Nah gitu. Jadi mungkin kita nih sebagai kita orang tua gitu ya, yang lebih dulu tua dari mereka, bagaimana menyiapkan dan memfasilitasi itu gitu, betul. Sehingga mereka pun jangan kalah pintar dengan teknologi kitanya gitu ya. Betul. Alhamdulillah kemarin kita Kota Tasik tuh dapat juara kedua ya tingkat provinsi untuk Duta Baca. Duta Baca, betul. Duta Baca Jawa Barat gitu ya. Luar biasa, ada forum taman bacaan masyarakat juga kan, sudah ada beberapa taman bacaan. Tinggal mengintegrasikan sebetulnya Teh. Betul. Ya, betul. kalau ini kita mimpi bersama ke depannya. Ini saya punya cerita gitu ya, mengalami sendiri gitu. Jadi waktu zaman sekolah kuliah gitu, karena saya dengan kakak saya tidak berbeda jauh usianya. Betul. Kita dengan teman-temannya itu udunan membentuk satu taman bacaan. Luar biasa. Itu 2002, 2003, 2004 gitu. Dan dari uang jajan itu kita menyisihkan untuk membeli buku. Iya. Bahkan saya sampai sekarang ada satu buku yang kita beli zaman dulu itu harganya mahal. Iya. Tapi kita berupaya untuk membelinya karena kita merasa butuh gitu akan buku itu, betul, gitu betul. Teh. Jadi dari pengalaman di sanalah saya dulu berpikir kok nggak ada ya saling keterkaitan gitu. Mungkin dulu zamannya berbeda. Ya. Tapi alhamdulillah saya sekarang melihat ada banyak teman-teman kita yang punya taman bacaan gitu. Betul, Taman bacaan, kemudian pemerintahnya juga mau memfasilitasi gitu. Oh, berarti ini sebetulnya ada kemajuan, gitu, bukan kemunduran. Betul. Gitu. Kalau dulu itu anak saya waktu kecil-kecil, waktu SD, TK, mereka tuh saya ajak ke Taman Bacaan Olga ya. Ya, itu zamannya saya kecil. Zaman saya sekolah itu. Iya, menanyakan, katanya Mama Olga kemana ya? Kalau sekarang anaknya sudah kuliah, sudah mau skripsi. Mama Olga kemana ya? Katanya, wah nggak tahu ada gitu ya. Bener-bener yang di Citapen itu ya. Saya nungguin anak-anak pada ngelihat bobo, ya kayak gitu-gitu. Betul. Alhamdulillah gitu. Nah itulah yang pengalaman manis itu ternyata berkesan bagi mereka sampai sekarang. Sampai gitu. sekarang. Dan saya punya anak juga akhirnya alhamdulillah gitu suka gitu ya membaca. Dan waktu di SD-nya juga di salah satu SD negeri di sini, 2 anak saya itu yang nomor 2 dan nomor 3 itu jadi duta perpustakaan gitu waktu itu sekali. Karena satu barangkali kita mencoba untuk memperkenalkan perpustakaan, sekaligus juga kebetulan pada saat itu kan saya anaknya banyak tuh, anaknya 4 gitu ya. Jadi jam sekolahnya tuh ada yang siang, ada yang pagi. Jadi ada tugas gitu ya, ada tugas dari saya kepada kakaknya karena saya sudah kerja pada waktu itu di KPU. Jadi nungguin adik-adiknya, adik-adiknya masih di kelas, kakaknya sudah keluar atau sebaliknya nungguin di perpustakaan. Kata saya, tunggu di perpustakaan baca buku ya. Baca buku. Dari situ jadi meureun sanes hoyong-hoyong teuing maca teh. Tapi dari terpaksa itu. Jadi terbiasa. Kan urang paksakeun heula urang ge ayeuna teh ya. Jadi nanti kesananya terbiasa gitu. Betul. Ini membentuknya seperti itu. Ini kalau melihat perkembangannya sebetulnya dari dulu ya perpustakaan ada. Taman bacaan dulu yang kita ceritakan itu bagaimana kita ngantri pinjam buku dan segala macam itu ada gitu. Tapi kenapa ya budaya baca kita tuh masih kurang? Kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi gitu loh Teh? Kira-kira apa gitu? Kalau saya melihat ya salah satu pernah saya membaca gitu, yang pertama itu memang minat baca. Minat baca itu tentu saja faktornya itu antara lain dari faktor keluarga juga ya. Faktor keluarga yang barangkali masih segelintir saja keluarga yang membiasakan gitu ya, memberi contoh, membudayakan berlangganan koran, membeli buku ya, mengajak anak misalkan ke toko buku yang seperti itu. Itu bisa saja menjadi faktor sehingga yang dari tadi keterpaksaan menjadi kebiasaan, akhirnya nanti menjadi karakter literat, karakter gitu ya. Karakter membaca itu. Nah, itu yang barangkali belum tidak tumbuh karena kurang adanya proses itu. Yang kedua itu saya pernah membaca bahwa penelitian membuktikan bahwa kurangnya sumber bacaan diantaranya buku gitu ya. Jadi di video
video itu saya pernah melihat, menonton dan mendengar. Jadi untuk satu buku itu ditunggu oleh 9 orang kalau tidak salah. Satu judul buku. Satu judul buku itu. Okay. Juga kita itu membaca buku yang sama gitu ya. Ya antara ibu kita, terus anak kita membaca buku yang sama. Artinya memproduksi buku-buku yang baru itu sangat minim. Ini sangat lambat barangkali. Nah, Okay. seperti itu. Betul ya. Tapi betul juga yang disampaikan Teteh bahwa buku dari orang tua kita turun ke kita, turun ke anak kita. Dan itu kejadian juga di saya. Padahal beda barangkali ya, meskipun beda. ada hal-hal yang sama, tapi setidaknya cara penyampaian atau penulisan ataupun gaya bahasa, kayak gaya bahasa atau kontekstualnya itu nggak begitu dapat barangkali begitu. Makanya kan kalau dari buku-buku yang untuk buku-buku kita referensi kuliah gitu ya, dari penulis-penulis hebat atau para ahli itu biasanya mereka ada buku cetakan 1, buku cetakan 2 atau buku jilid 1. Di jilid 2-nya ada satu perubahan gitu ya, di jilid 3-nya begitu kan. Kalau kita nggak dari zaman mama sampai sekarang ada gitu. Gitu ya. Oh, itu juga mempengaruhi ya sebetulnya. Mempengaruhi. Kemudian juga tentu saja fasilitas dari pemerintah ya. Nah, ini juga penting kita dorong. Nah, kalau kitanya dingin-dingin aja sebagai masyarakat yang tidak berpartisipasi begitu ya. Ya tentu saja bisa jadi ini jadi bukan abai tapi terlewat atau tidak prioritas gitu ya. Ini ya, terlupakan juga atau gitu. barangkali atau betul tadi lah tidak prioritas ya. Tidak prioritas, dianggap mengkewek gitu. Dianggap mengkewek. Iya, barangkali bisa jadi begitu. Nah, Tapi jika misalkan geliat literasi ini nampak gitu ya gitu. Nah, kemudian masyarakat itu publik kelihatan kok ini pentingnya gitu. Mereka tuh ya dengan adanya aktivitas menulis yang intensitasnya semakin bertambah gitu ya. Seperti sekarang kan alhamdulillah ya, saya dengar ini akan luncur buku kolaborasi pelajar, kolaborasi mahasiswa, kolaborasi guru gitu, ya, santri kan nanti kan, ya. perempuan kan. Iya. Nah, ini mudah-mudahan jadi titik masuk gitu ya, entry point bagi kita ke depannya. Ini bisa menjadi bahan atau masukan kepada pemerintah agar tentu saja kita kawal. Mudah-mudahan ada perhatian nantinya bahwa ini loh penting juga ini. Betul. Terus gitu ya digaungkan. Tidak cukup berhenti di satu buku ini selesai gitu, tidak. Tapi juga bagaimana nanti, betul kata Teteh, bagaimana nanti kita harus berinovasi dan tentunya satu ya kolaborasi ya Teh ya. Kolaborasi dengan semua pihak, kolaborasi dengan stakeholder, karena dengan kolaborasi kita akan banyak menemukan ide. Gitu, akan banyak menemukan inovasi. Dan yang inovasi itu nanti bisa diturunkan lagi menjadi ide-ide baru gitu ya. Oke. Kita tidak menutup kemungkinan ya dari tulisan-tulisan ini ada hal besar gitu ya yang tidak terduga gitu ya. Betul. Nah, itu jadi betapa pentingnya gitu ya literasi ini. Iya, ini luar biasa ya. Ngobrolin literasi juga nggak akan ada habisnya. Apalagi literasinya perempuan gitu kan. Yang kadang-kadang masih ada orang yang beranggapan mungkin tidak semua perempuan itu berpendidikan tinggi, atau tidak semua perempuan itu bekerja di sektor formal gitu, tapi kebanyakan informal. Tapi di buku ini bisa dibuktikan bahwa yang mereka bekerja informal pun bisa gitu ya Teh ya. Saya itu kemarin pernah 2 orang penulis yang benar-benar penulis ya. Kang Bode, kemudian Teh Ana Farida itu yang sudah ratusan bukunya. Beliau dalam materinya menyatakan bahwa untuk jadi penulis tuh nggak perlu berdetail apa gitu ya, tinggi, nggak perlu pendidikannya juga bisa biasa aja gitu ya misalkan gitu. Tapi ada talenta misalkan dia untuk menyampaikan sesuatu. Kan tulisan itu tidak hanya yang bersifat ilmiah gitu ya. Tapi juga ada yang fiksinya gitu ya. Itu banyak kok penulis yang kaya raya gitu ya. Karena dia itu tulisannya berkenan gitu ya di hati pembaca, jadi bestseller gitu ya. Padahal dia bukan seorang akademisi misalkan gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi nggak sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana kita barangkali di sini Tulip dalam hal ini memanage itu gitu ya. Nah, peran editor juga besar gitu. Bagaimana agar penulis yang berbeda-beda latar belakang gitu ya. Kemudian tingkat
pendidikan dan sebagainya, ya kita terima sesuai dengan porsi yang yang penulis itu miliki. Gitu ya. Dan kuncinya adalah kemauan ya Teh. Kemauan. Bebas kok mau menyampaikan pendapat itu kan tidak harus ini. Tidak harus bayar kayak di gitu pemilu ya. juga one food, one man, one food, one value. Mau yang miskin, mau yang kaya, yang cantik, yang bagaimanapun juga itu satu suara gitu. Menulis juga begitu. Dia mau menyampaikan sesuatu gitu ya, yang mau pendidikannya apa gitu, itu silakan. Bentuk-bentuk tulisannya juga bebas, dia sesuai dengan passionnya dia gitu ya. Dan ini sangat menarik sekali. Semoga nanti Tulip tidak hanya menghadirkan 2 buku, tapi juga mungkin nanti bisa ada lagi gitu ya. Dan tidak hanya dari satu profesi, tapi juga dari profesi-profesi lain. Atau mungkin nanti yang sudah pun Teh kita nulis lagi yuk. Gitu ya, seperti itu ya. Apa-apa. Tidak menutup kemungkinan. Ada namanya Harewos itu bisikan. Ajak dong laki-lakinya katanya. Iya, kata saya insya Allah nanti diajak lagi perempuan semua katanya. Oke. Ya, saya catat itu. Dan memang sekarang itu memang semuanya dituntut untuk bisa menulis sebenarnya Teh ya. Apalagi para akademisi gitu ya. Para akademisi kemudian bisa jadi kredit point bagi mereka gitu. Ada beberapa teman saya juga yang ASN, dia harus menyampaikan tulisan-tulisan hasil penelitiannya gitu. Jadi apa sih pekerjaan yang sudah dia lakukan begitu. Transformasi ilmunya ke masyarakat seperti apa, itu banyak sekali. Jadi dengan menulis kolaboratif ini setidaknya 2 hal. Satu, dia bisa menyampaikan, mengungkapkan idenya ya, mengeksplorasi ke dalam tulisannya. Yang kedua, dia bisa bergaul ya. Ya betul ya. Itu kita kan nggak mudah loh. Kita ketemu dengan orang yang satu frekuensi. Betul ya Teh ya. Itu gitu. bukan sosialisasi ini kan kita bertemu gitu ya, ngobrol, curhat dari gitu ya. Berbagai perspektif juga. Betul, kan mereka dari berbagai profesi. Jadi kita pun punya banyak referensi dan punya banyak advice yang masuk ke kita. Dan gitu. dengan pergaulan itulah kita menjadi terbuka, menambah wawasan, hasanah pengetahuan kita itu ya. Beda dengan yang kurung batok kan. Ya jadi jangan jadi perempuan yang kurung batok gitu. Apalagi sekarang nih kita ngobrolin nanti di pas launchingnya pas hari Kartini. Jadi Kartini sekarang udah nggak beda lah dengan Kartini zaman dulu juga gitu ya. Kartini sekarang ini harus lebih, tadi betul kata Teteh, terbuka dan mandiri gitu. Inspiratif, kemudian bisa mengedukasi juga dan menjadi motivasi untuk sesama Kartini lain, dan tetap perempuan. Sederhana. Nah itu penting. Penting ya di sana ya Teh ya gitu. Nah ada pesan nggak sih untuk perempuan-perempuan Tasikmalaya nih, baik itu memang mereka yang suka menulis ataupun yang tidak gitu, harus seperti apa nih jadi perempuan ke depannya? Wahai sesama perempuan, dunia sudah begitu banyak berubah. Kalau kita diam di tempat, kita akan tergilas. Jadi mari kita juga bisa mengadaptasi dengan situasi ini. Caranya adalah dengan menambah literasi kita. Karena menurut ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan karakter, kompetensi, dan meningkatkan kesejahteraan hidup itu antara lain pintunya itu dengan berliterasi. Membaca. Dan dalam Al-Quran juga ada ya, Iqra. Iya. Bukan saja membaca tekstual, tapi juga membaca kontekstual. Aduh luar biasa ini. Terima kasih loh Teteh sudah hadir di ruang publik pada hari ini, sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita nanti Teteh bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang lain, memberi motivasi terutama ya. Dan kita bersama loh, bukan berkolaborasi. Saya aja, Neng Tina, perempuan-perempuan di sana, perempuan support perempuan. Berkolaborasi bersama perempuan-perempuan untuk demi kemajuan bersama dan menjadikan Indonesia lebih kuat. Aduh, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Teteh. Sampai ketemu lagi. Mangga. Sukses ya buat launchingnya nanti. Amin. Mohon doanya ya dari semua. Amin.